Menantu Super. Bab 3651-3660. Bab 3651 Campuran Suka dan Duka. Datanglah sepenuhnya. Han Sanqian sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun tujuan membantu Tian Ziqiongqi membuka apa yang disebut segel kata-kata belum tercapai, dengan berbaring, Han Sanqian dapat dikatakan telah merampas harta karun itu dari mulut naga jahat. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi harta yang tak terhitung jumlahnya juga diambil dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, Han Sanqian senang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak dia menguasai Liang Yi Tiansu, tingkat kultivasi di tubuhnya setidaknya 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, tetapi setidaknya setengahnya acak. Terlebih lagi, dua jurus pembunuh Yu Huang dan Fen Ji yang memiliki satu pertahanan dan satu serangan sangatlah dahsyat, nampaknya tidak berlebihan jika menggambarkan keseluruhan kekuatan Han Sanqian sebagai lompatan kualitatif. Tentu saja, ada juga keterampilan magis penyelamat nyawa kedua yang abnormal dari Taixu, serta kekuatan spiritual monyet generasi ke-7 dan tubuhnya yang kuat. Sayang, itu seperti menemukan sarang harta karun yang disembunyikan oleh seekor naga tua selama bertahun-tahun. Bisakah Han Sanqian tidak bahagia? Sejak pria ini berangkat, sudut mulutnya tidak pernah tertutup, dan Anda sudah bisa melihat sekilas kegembiraan di hati pria ini saat ini. Tapi ini lumrah, siapa yang bisa menjaga pikiran tetap tenang dan tidak bahagia setelah melahirkan begitu banyak bayi besar sekaligus? Sekalipun Anda seorang dewa, Anda tidak bisa melakukan itu. Terima kasih atas kerja kerasmu dalam perjalanan ini. Saat kamu kembali, aku akan membelikanmu makanan enak, kata Han Sanqian sambil tersenyum sambil menepuk kepala Taoti of Evil. Mengaum. Taoti of Evil juga mengusap kepalanya ke pinggang Han Sanqian, menggosoknya dengan lembut seolah sebagai tanggapan. Han Sanqian tersenyum lembut dan bergerak maju lebih cepat. Namun, setelah terbang ke depan beberapa saat, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah akan hujan? Jauh di depan, ada lapisan kegelapan di langit, seperti awan gelap sebelum badai petir. Tapi di sini, di sisi Han Sanqian, matahari terik dan cerah. Kitab 8 kehancuran dibuat agar terlihat seperti aslinya, dan tidak seperti sebagian cerah dan sebagian lagi hujan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Cuaca seperti ini secara alami biasa terjadi di dunia normal, tetapi Han Sanqian tidak menyangka bahwa Wang Tiansu mampu menangani hal ini dengan cara yang baik. Aum! Si jahat Taoti meraung pelan. Han Sanqian tersenyum, apa? Apakah kamu khawatir ada yang tidak beres? Ya, awan gelap itu memang terlihat seperti dunia setelah perang, tetapi kemungkinan ini hampir mustahil bagi Han Sanqian. Di mana ini? Ini adalah dunia kitab surga. Bagaimana mungkin ada orang lain selain mereka? Jangan khawatir, itu pasti kesalahan buku hantu itu. Dia orang yang aneh, dan kadang-kadang memainkan beberapa trik adalah hal yang normal. Saat kamu mengenal orang ini lebih baik, kamu tidak akan berpikir begitu lagi. Ambil foto. Han Sanqian tidak peduli ketika dia menepuk bahu si Ziqiongqi. Taoti of Evil menjerit pelan dan sepertinya tidak berkata apa-apa lagi. Manusia dan binatang itu baru saja kembali ke arah rumah bambu. Kecepatannya tidak cepat, tapi jelas tidak lambat. Bagaimanapun, suasana hati saya sedang baik, meskipun saya sangat ingin kembali ke rumah, saya juga merasa santai dan puas setelah kemenangan besar. Namun yang jelas kebahagiaan tersebut tidak akan bertahan lama. Ketika satu orang dan satu hewan semakin dekat dengan tujuannya, kebahagiaan ini pun mulai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sepenuhnya. Sebelumnya terlalu jauh untuk dapat dilihat dengan jelas, tetapi seiring berjalannya waktu dan jarak semakin dekat, hal-hal di kejauhan menjadi semakin jelas. Senyuman Han Sanqian hampir sepenuhnya membeku di wajahnya. Dia melihat ke depan, wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Jelas, pada jarak sedekat itu, dia bisa yakin bahwa hitam di udara bukanlah awan hitam. Tapi, asap hitam. Itu adalah asap mesiu yang tersisa setelah ledakan perang berkecamuk di langit. Mengatupkan giginya dengan keras, Han Sanqian berteriak dengan marah, oh tidak, sesuatu telah terjadi. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya penuh energi, dan dia bergegas maju dengan kerakusan kejahatan seolah-olah dia putus asa untuk hidupnya.
Bab 3652, Murka Kehancuran. Ketika seorang manusia dan seekor binatang berlari ke rumah bambu seperti orang gila, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di udara. Dengan mata terbelalak, yang terlintas di matanya adalah dunia api penyucian. Ada tumpukan mayat, sungai darah, dan bahkan tulang yang menumpuk tinggi di mausolem di beberapa tempat. Murid aliansi misterius yang tak terhitung jumlahnya tewas secara tragis di tanah, beberapa dengan lengan dan anggota tubuh patah, atau tentara yang mengenakan pakaian kota yang jatuh. Han Sanqian terhuyung di udara, dengan emosi yang sangat rumit di matanya. Itu benar. Semua tragedi yang saya lihat di gerbang kehidupan terakhir Bagua saat itu ternyata bukanlah ilusi, melainkan kemungkinan besar apa yang terjadi di sini saat itu. Han Sanqian benar-benar tercengang. Emosinya menjadi sangat rumit untuk sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Untuk waktu yang lama, untuk waktu yang lama. Mengaum. Kemarahan Han Sanqian mengalahkan segalanya, dan energi iblis menekan semua kekuatan di tubuhnya. Matanya merah darah, dan energi hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti dewa marah yang keluar dari neraka. Energi iblis yang kuat bercampur dengan kemarahan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, semua pasir dan batu yang berterbangan dalam jarak beberapa mil tertiup angin, dan pepohonan tumbang dengan liar, seolah-olah mereka baru saja menghadapi badai besar. Panggilan. Di tepi hutan, di semak-semak, karena angin kencang, seluruh semak mau tidak mau sedikit miring. Semak-semak di dalamnya juga bergerak, seolah ada sesuatu yang bergerak samar. Bang 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 bang. Hampir di saat yang bersamaan, tanah di sekitar Han Sanqian juga meledak dengan dahsyat. Beberapa lubang dalam diledakkan sekaligus, dan lumpur di dalam lubang tersebut langsung diledakkan hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Setelah itu perlahan kembali ke semula. Tenang. Tapi tanahnya datar, tapi angin belum berhenti, dan langit belum sepi. Awan hitam melonjak, angin kencang bertiup, dan guntur bergulir. Saat ini, langit sedikit bergetar karena kemarahan Han Sanqian. Keluar. Dengan raungan marah, Han Sanqian langsung memusatkan kekuatannya dengan satu tangan. Detik berikutnya, kekuatan Yin dan Yang tiba-tiba berkumpul langsung di tangannya, lalu dia tiba-tiba dan dengan marah mendorong ke arah tanah. Ledakan. Tanahnya meledak. Meteorit tersebut jatuh ke tanah ribuan mil jauhnya, menciptakan kawah besar di tanah dan mengguncang tanah. Sepertinya ada sesuatu di semak-semak yang tidak dapat ditoleransi lagi. Sebuah kepala tiba-tiba muncul dari tengah, dan menggunakan penutup semak-semak, ia diam-diam melihat keluar. Sepertinya dia sedang menunggu untuk melihat sesuatu. Segera, matanya tertuju pada Han Sanqian yang tinggi di langit. Ketika dia melihat Han Sanqian yang jahat, dia jelas ketakutan, dan seluruh semak tidak bisa menahan guncangan sedikit pun. Meskipun gerakan ini sangat ringan dan sangat halus, di bawah pengaruh kesadaran spiritual Han Sanqian, apa maksudnya? Mata merah darah tiba-tiba menatap, dan detik berikutnya, Han Sanqian mempercepat dan menukik. Semak-semak sepertinya merasakan gelombang niat membunuh datang ke arah mereka. Mereka mendengar teriakan dan bertarung dengannya. Detik berikutnya, puluhan orang berdiri di tempat dengan pisau. Namun, saat kedua belah pihak hendak melakukan kontak, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak kebingungan dan terkejut, pemimpin aliansi. Pada saat yang sama, Han Sanqian, yang datang dengan cepat, juga memperhatikan petunjuk itu. Dia buru-buru menghentikan tangannya dan melihat lebih dekat. Baru kemudian mata merah darahnya mendapatkan kembali kecerahan dan kelembutan sedikit pun. Ning Yue. Ning Yue sangat gembira. Setelah tertegun beberapa saat, dia berteriak kepada semua orang di sekitarnya, keluar, semuanya, keluar, pemimpin aliansi yang kembali. Begitu dia selesai berbicara, di antara semak-semak kecil di dekatnya, sekelompok orang berdiri perlahan dan dengan susah payah. Meski wajah mereka semua tersenyum setelah melihat Han Sanqian tetap merasa sedih saat melihat mereka. Hampir semua orang terluka dan berlumuran darah, sebagian besar kehilangan lengan atau kaki, ada yang hanya menggunakan senjata sebagai tongkat, dan ada pula yang hanya membutuhkan bantuan orang yang berbadan sehat untuk menopangnya. Dan beberapa orang bahkan hampir tidak bisa merangkak di tanah.
Han Sanqian mengatupkan giginya dan sedikit mengangkat kepalanya, berusaha untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Pemimpin aliansi. Hampir di saat yang sama, semua orang yang hadir berlutut dan membenamkan kepala dalam-dalam, kami tidak kompeten dan gagal melindungi istri pemimpin. Setelah mengatakan itu, Ning Yue memimpin dan dengan lembut menyerahkan pedangnya kepada Han Sanqian, artinya sudah jelas, mereka meminta hukuman. Han Sanqian tersenyum pahit, melirik pedang di tangan Ning Yue, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil pedang itu langsung dengan backhandnya. Seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Han Sanqian mengertakkan gigi dan berbicara dengan pedangnya. Energi hitam muncul di pedang, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Bab 3653, Marah. Semua orang yang hadir langsung merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, dan banyak orang bahkan menggigil. Momentum yang luar biasa itu, tekanan yang luar biasa itu, membuat orang sulit bernapas. Kami rela mati untuk meminta maaf. Meski begitu, semua orang masih berteriak keras. Han Sanqian tersenyum pahit dan memandang saudara-saudaranya, kamu mempertaruhkan nyawamu untukku, Han Sanqian, dan kamu bertarung seperti ini. Akulah satu-satunya yang tidak bisa memaafkanmu, jadi bagaimana kamu bisa memaafkanku? Aku hanya punya rasa terima kasih yang tak ada habisnya untuk kalian, saudara-saudara. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian mengangkat matanya dan menatap ke langit, bukan kamu yang perlu bertanggung jawab. Dengan akselerasi, Han Sanqian terbang langsung ke langit. Berdiri di bawah awan, Han Sanqian tidak menunjukkan rasa hormat di tangannya. Energi yin dan yang di tangan kiri dan kanannya langsung dibombardir, dan langit dipenuhi dengan ledakan dan cahaya tak berujung. Bahuang Tiansu, keluar dari sini. Apa? Kamu punya nyali untuk mengizinkanku masuk, tapi tidak punya nyali untuk tampil di hadapanku. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Aku akan meledakkanmu dulu, lalu aku akan menyedotmu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengangkat pedangnya dan melancarkan beberapa pemboman yang dahsyat, sesaat sungai meluap, hutan runtuh, dan langit dan bumi berguncang. Dan ini jelas belum berakhir. Seberkas energi berkumpul langsung di tangannya, dan dia mengeluarkan hati naga dengan satu tangan. Dalam kemarahan, Han Sanqian bahkan tidak berminat untuk bermeditasi. Dia langsung mengaktifkan hati naga dan dengan panik menyerap energi di sekitarnya. Saat jantung naga berputar, aura sekitarnya dengan cepat berkumpul di sini, dan karena kekuatan besar Han Sanqian sekarang, kecepatan penyerapan jantung naga juga meningkat pesat. Ning Yue dan yang lainnya melihat ke bawah dan melihat nafas di langit bergerak sangat cepat. Sepertinya jika aku tidak keluar, kamu akan menghancurkanku. Suara tak berdaya juga keluar saat ini. Hampir segera setelah suara itu keluar, mata pembunuh Han Sanqian sudah menatap ke arah itu, dipenuhi amarah dan teror. Jika kamu tidak keluar, aku tidak punya penjelasan yang masuk akal hari ini, dan aku ingin tempatmu hancur total, kata Han Sanqian dingin. Kamu dan aku sudah menjadi pelayan tuanku. Apa gunanya bagimu jika aku menghancurkanmu? Selain itu, mengapa menggunakan aku sebagai alat untuk melampiaskan amarahmu? Bukankah aku sangat polos? Kata Tiansu dengan tenang dan tak berdaya. Tidak bersalah. Han Sanqian berteriak dengan dingin, karena kamu mengenal tuan dan pelayan, izinkan aku bertanya kepadamu, mengapa para bajingan yang harus ditangkap itu bisa masuk ke sini tanpa perintahku? Han Sanqian, kamu mengubur tubuhku 100 meter di bawah tanah dan orang lain dapat menemukannya. Bisakah kamu menyalahkanku? Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah mengatakan itu, melihat Han Sanqian tidak berbicara, Bahuang Tiansu menghela nafas, ketika kamu keluar, mereka menemukan tubuhku dan menggunakan hukuman 5 elemen untuk menanganiku. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan? Jika saya tidak setuju dengan mereka, mereka akan menyiksa saya. Begitu saya mati, semua orang yang tinggal di sini, termasuk Anda dan saya, akan musnah seluruhnya. Dibandingkan dengan sekarang, apakah menurutmu ini akan lebih baik? Setelah mengatakan ini, Han Sanqian terdiam. Lagi pula, jika bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan bisa melihat orang-orang itu sekarang. Setelah mereka menangkap Su Yingxia, saya melihat mereka punya rencana, jadi saya mengusir mereka secara paksa.
Saya membuat alasan dengan mengatakan bahwa mereka membuat terlalu banyak keributan dan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Saya menderita luka dalam, jadi saya hanya bisa mengirim mereka keluar sementara. Kalau tidak, apakah orang-orang ini masih hidup? Setelah mengatakan itu, Bahuang Tiansu masih sedikit sedih dan tidak mau memikirkan tali Han Sanqian. Jadi, aku harus berterima kasih atas bantuanmu. Han Sanqian berkata dengan dingin, tapi amarahnya jelas berkurang banyak. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya adalah tuan dan pelayan saya. Saya akan membantu Anda jika saya bisa. Bahuang Tiansu menyelesaikan kata-katanya dan melanjutkan, bersiaplah. Setelah mereka keluar, mereka membawa tubuh saya kembali ke markas mereka. Camp. Alasan sementara saya untuk berkultivasi sendiri tidak akan bertahan lama, mereka akan segera menyerang lagi. Han Sanqian menghela nafas sedikit, sudah berapa lama kamu menginginkannya? Suatu hari. Kata Bahuang Tiansu. Mendengar ini, Han Sanqian tiba-tiba tersenyum dingin dan sinis, apa yang kamu inginkan hari ini? Aku akan membunuh mereka sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung terjun ke tanah. Bab 3654, Pahlawan Sendirian. Begitu Han Sanqian jatuh, para murid aliansi manusia misterius bergegas menyambutnya. Pemimpin aliansi. Semua orang prihatin, dan pada saat yang sama, tidak peduli seberapa serius luka yang dialami saudara-saudaranya, mereka semua mengambil senjata lagi saat ini, dan selalu siap menemani Han Sanqian hidup dan mati bersama. Melihat saudara-saudara ini, bahkan Han Sanqian pun tidak bisa menahan tangisnya. Kamu telah bekerja keras. Aku, Han Sanqian, minta maaf padamu. Namun, jangan khawatir, jika aku, Han Sanqian, tidak dapat membalaskan dendammu, aku, Han Sanqian, tidak akan kompeten. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian melirik Taoti of Evil di sebelahnya, apakah kamu akan tetap beristirahat? Atau kamu akan pergi bersamaku? Mendengar ini, Taoti of Evil meraung pelan, seolah menanggapi Han Sanqian. Kita sudah lama tidak bertarung berdampingan. Ngomong-ngomong, Su Yingxia telah diculik 2 kali di depanku. Kali ini, saatnya aku menebus dosa-dosaku. Tolong bawa aku bersamamu. Dengan raungan naga yang lembut, Linlong terbang ke sisi Han Sanqian. Ia selalu bertanggung jawab untuk melindungi Jianghu Baik Xiaosheng, terutama karena Jianghu Baik Xiaosheng memiliki tingkat kultivasi terendah, tetapi ia juga merupakan eksistensi terpenting dalam aliansi orang-orang misterius, kedua setelah Han Sanqian. Tanggung jawab untuk melindunginya tentu saja tidak ringan. Melihat mata Linlong yang tulus dan penuh gairah, Han Sanqian sedikit ragu dan mengangguk, oke. Aku akan pergi juga. Ning Yue juga meninggikan suaranya. Ayo pergi juga, sekelompok murid juga berteriak serempak. Melihat tatapan tegas mereka, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum di sela-sela air matanya, kamu telah memberikan segalanya dalam pertempuran tadi, tapi aku gagal untuk kembali. Sekarang, saatnya kamu beristirahat, dan inilah waktunya untukku untuk bermain. Sedangkan kamu, Ning Yue, ada banyak tentara yang terluka. Meskipun Jianghu Baik Xiaosheng bisa mengatasinya, bagaimanapun juga, masih ada beberapa jenderal yang bisa berdiri sendiri dalam tim, jadi kamu harus tetap di sini juga. Simin, King Ji, Tuan Du, Penatua Zong, kalian semua seperti ini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian melirik Linlong dan Evil Taoti sebelum bersiap untuk berangkat. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bukankah ini berarti kamu harus pergi sendiri? King Ji bertanya dengan cemas. Saudara Sanqian, bawa aku bersamamu, Xia Wei berdiri, dan Treng Giling yang berdiri di sampingnya mengangguk ke arah Han Sanqian. Di belakang mereka berdua, Xiu memeluk Han Nian dan tidak berkata apa-apa. Han Nian sudah lama melihat ayahnya kembali, tapi dia tidak pernah begitu bersemangat seperti anak-anak lain pada usia yang sama untuk memintanya, menangis dan meminta pelukan. Dia hanya menatap ayahnya dengan tenang. Meski dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, di usianya yang begitu muda, dia tahu lebih baik untuk tidak mengganggu ayahnya saat ini. Han Sanqian pun memandang Han Nian dengan tenang. Ayah dan putrinya sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Bagi Han Sanqian tentu saja ia ingin memeluk putrinya saat ini.
Namun ia takut setelah memeluknya, ia enggan melepaskannya, dan ia juga tahu hal yang sama akan menimpa putrinya. Pada saat itu, perpisahan antara ayah dan putrinya akan semakin menyakitkan bagi mereka berdua. Oleh karena itu, dia memilih untuk menahan air matanya dan memalingkan muka. Pangolin dan Siaran ikut denganku, Siyu, tolong bantu aku menjaga putriku. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, Siyu mengangguk dengan berat. Melihat Han Sanqian dan yang lainnya hendak pergi, Wang Ximin benar-benar ingin segera keluar dan bertanya pada Han Sanqian mengapa dia mengambil Siaran tetapi tidak mau mengambilnya. Namun setelah hanya setengah langkah ke depan, Wang Ximin mundur. Mengingat karakternya, jelas mustahil baginya untuk mundur saat ini. Tapi dia sebenarnya lebih memahami bahwa dia juga dipenuhi bekas luka saat ini, jadi mengapa dia harus mengatakan bahwa dia lebih baik dari yang lain. Melihat Han Sanqian berjalan semakin jauh, dia hampir sama dengan kebanyakan orang lainnya. Meski tidak mau. Namun dia menghormati semua keputusan dan pengaturan Han Sanqian. Jianghu Bai Xiaosheng buru-buru mengikutinya. Dia tahu bahwa Han Sanqian masih perlu melaporkan sesuatu dalam perjalanan ke sana. Han Sanqian tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Keduanya sudah memiliki pemahaman diam-diam. Selama pertempuran berdarah, keberadaan Dao 12, Mo Yang, Mo Beitian, Tuan Muda Ruyu dan lainnya tidak diketahui. Ziking juga dikalahkan dan ditangkap di bawah pengepungan. Lu Yuan awalnya memimpin tim untuk bertarung, tetapi dia memimpin beberapa elit untuk melawan. Penyelamatan Yingxia pada akhirnya gagal, dan dia ditangkap bersama dengan Su Yingxia. Selain itu, Qin Suang juga berada di belakang Su Yingxia, jadi Sanqian, saya menghormati semua keputusan Anda, tapi kuharap kali ini kamu bisa menyatukan semuanya. Bawa semuanya kembali. Han Sanqian mengangguk, jangan khawatir, kami pasti akan kembali bersama. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan pintu keluar buku surgawi Bahuang terbuka. Bab 3655, Jebakan telah dipasang sejak lama. Oke. Jianghu Bai Xiaosheng mengangguk, dan kemudian, dengan sedikit gerakan tangannya, cahaya putih muncul di tangannya, saya pikir Anda membutuhkannya untuk membantu Anda. Melihat ini, Han Sanqian tersenyum tipis dan menepuk bahu Jianghu Bai Xiaosheng, saya hampir melupakan teman lama saya. Kamu menjadi semakin licik. Jianghu Bai Xiaosheng tersenyum, jika kamu begitu licik, ini adalah urusanmu. Lagi pula, jika kamu harus mengurus banyak hal, bagaimana kamu bisa terlalu jujur? Han Sanqian mengangguk, aku serahkan ini padamu. Jangan menguburkan mayat saudara-saudara yang mati di tempat dulu. Saya mengerti. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melestarikan tubuh mereka dan menunggu sampai Anda kembali untuk mengambil keputusan. Meskipun Han Sanqian tidak mengungkapkan sebagian pemikirannya, Jianghu Bai Xiaosheng sudah memahaminya. Dia tahu bahwa Han Sanqian ingin mencari peluang untuk melihat apakah dia dapat membangkitkan orang mati, seperti yang dia lakukan pada Fumang. Meski harapannya sangat tipis, begitulah cara Han Sanqian memperlakukan saudaranya. Jadi, tentu saja dia menghormati pilihan tersebut. Oke, ucapkan selamat tinggal, kata Han Sanqian. Jianghu Bai Xiaosheng mengangguk. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian berbalik dan menepuk Linlong dan Evil Taoti, tetap semangat. Saya yakin begitu kita keluar, akan ada berbagai macam penyergapan yang menunggu kita. Taoti of Evil dan aku akan berangkat dulu. Dia berkulit tebal dan aku bisa terbang cepat, kata Linlong sambil tersenyum. Taoti of Evil menggeram setuju. Meskipun Han Sanqian tidak tega membiarkan dua binatang anehnya memblokir senjatanya, ini sudah merupakan metode yang paling masuk akal dan terbaik saat ini. Oke, berhati-hatilah saat kamu keluar. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya dan mengirim kedua binatang itu ke depan, diikuti oleh dirinya sendiri. Ketika pintu keluar Tiansu ditutup kembali, Jianghu Bai Xiaosheng melambai kepada beberapa orang yang tidak terluka parah untuk datang dan menjaga tempat itu, dan kemudian dia sibuk dengan semua orang untuk menangani yang terluka. Dan segera setelah Han Sanqian pergi dan Jianghu Bai Xiaosheng sibuk mengurus hal lain, suara mendesis datang dari langit. Itu berbahaya. Suara itu mendesah, saat bajingan ini marah, dia benar-benar seperti singa lapar, sepertinya siap mencabik-cabikmu kapan saja.
Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul kembali, itu adalah lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Melihatnya tersenyum, Bahuang Tiansu sedikit tidak puas, mengapa kamu tertawa? Lain kali kita ada tugas seperti itu, giliranmu. Orang tua penyapu lantai itu masih tersenyum bahagia, aku tahu kamu telah bekerja keras, dan aku juga tahu bahayanya jika kamu menyentuh pantat harimau. Namun, tidak hanya itu saja yang membuat harimau itu bangun dari tidurnya dan memperlihatkan aslinya. Kekuatan harimau. Kedua, jika dia tidak menemukan tempat untuk melampiaskan, dengan kekuatan yin dan yang di tubuhnya saat ini, ditambah kekuatan lainnya, dia harus benar-benar melatih keterampilannya di tempatmu, dan kamu juga akan menderita. Meskipun dia sangat tertekan, apa yang dikatakan tukang sapu tua itu masuk akal, itu benar. Tepat ketika anak itu memaksaku untuk muncul, aku sangat tertekan. Jika orang ini melepaskan seluruh kekuatannya, itu akan sangat buruk. Saya tidak tahu akan seperti apa nantinya. Jadi, beberapa pekerjaan adalah milikmu, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, bukankah kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini? Kamu pertama kali menipu dia untuk memasuki hutan untuk meningkatkan, dan sekarang kamu menggunakan alasan. Oke, jangan bicara lagi. Kita memakai celana yang sama dalam hal ini. Jangan salahkan aku untuk semuanya. Haha, ini mungkin kesalahan yang membuat Han San kian marah sekarang, tapi itu mungkin merupakan kontribusi besar untuk membantunya tumbuh di masa depan. Mengapa kamu begitu ingin menyingkirkan ini? Jangan katakan apapun, saya sangat tertekan sekarang, kata Bahuang Tiansu. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum lembut, apa yang membuat frustrasi? Ini akan segera menyenangkan, bukan? Hehe, kamu benar. Ayo keluar dan melihat-lihat. Begitu kata-kata itu keluar, kedua sosok itu menghilang di udara, dan saat ini, Han San kian sudah bergegas keluar dari buku surgawi Bahuang. Bab 3656 Jaring. Wow, wow. Kedua binatang itu pergi duluan, Tao Ti yang jahat di atas, dan Linlong di atas. Merayu. Hampir pada saat yang sama, klakson dibunyikan, dan di tengah kota, keindahan yang menakjubkan dan lainnya telah memasang jaring seperti yang diharapkan Han San kian. Tinggal menunggu 3000 jenderal pembunuh Han keluar. Seluruh kitab surgawi digantung sekitar 2 meter jauhnya oleh menara liontin kayu mahoni. Senjata yang tak terhitung jumlahnya diangkat di sekitarnya, menunggu. Jelas jika ada sesuatu yang keluar dari sini, ia akan diserang dengan pedang dan senjata. Mereka juga tahu bahwa Han San kian sangat cakap dan senjata biasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Oleh karena itu, semua senjata di sekitar buku surgawi memiliki kualitas tertinggi. Tak perlu dikatakan lagi, ketajaman dan kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. Nanti di pinggiran, masih ada sekelompok master yang memimpin hampir 10.000 tentara elit yang bersiaga setiap saat. Jika ada masalah, mereka akan langsung terkepung dalam sekejap. Ini jelas merupakan jaring yang telah menunggu mangsanya. Namun, ini bukanlah akhir dari cerita. Bagi utusan khusus Shenlong dan sekelompok orang, hal-hal ini mungkin lebih dari cukup untuk berurusan dengan siapapun. Namun di antara kelompok orang ini, hanya Han San kian yang tidak termasuk. Dia mesum, jadi wajar saja kita harus menggunakan cara mesum untuk menghadapinya. Di bawah pengepungan 2 lapis, ada hampir 20.000 tentara elit yang bersembunyi di pinggiran luar kapan saja. Begitu mereka mendengar gerakan apapun, mereka akan membentuk lapisan pertahanan luar yang sangat kuat dan kekuatan bergerak yang sangat fleksibel yang dapat ditambahkan kapan saja. Kapan saja, kesenjangan dan kebutuhan di mana saja. Tentu saja, ini belum semuanya. Di sekeliling luarnya terdapat 8 menara dengan ketinggian hampir 10 meter. Luas menaranya tidak besar, sekitar 1 meter persegi, menjulang langsung dari permukaan tanah. Di atasnya terdapat ruang menara, atapnya berbentuk kerucut, dan di atasnya terdapat ruang menara. Penggantungan bendera. Masing-masing pihak memiliki 8 bendera, dan setiap bendera memiliki warna berbeda. Tepat di depan menara terdapat satu-satunya pintu keluar yang tampak seperti jendela tetapi bukan jendela, dan tampak seperti pintu tetapi bukan pintu. Di atasnya terdapat tirai yang digantung dari atas ke bawah. Dari luar, sepertinya mustahil melihat apa yang terjadi di dalam.
Dan dengan bunyi klakson tadi, kekacauan pedang dan senjata dari tingkat terdalam telah diluncurkan. Saat suara pisau memasuki daging terus terdengar, dua sosok memimpin untuk keluar dari kitab surga, satu demi satu. Pihak lain sepertinya sudah menduganya. Sosok hitam pertama yang keluar tidak benar-benar menebas dengan pedang dan senjata, melainkan ditujukan ke sosok kedua dan menebas secara acak. Saya tidak tahu apakah kelompok orang ini sudah membuat pengaturan, atau apakah mereka dihadapkan pada sesuatu yang tiba-tiba muncul beberapa saat dan tidak bereaksi hingga saat ini. Meskipun ada kedua kemungkinan tersebut, namun jelas lebih mungkin terjadi yang pertama, karena pihak lain jelas sudah siap dan dalam posisi yang baik, dan sangat tidak mungkin untuk tinggal sendirian dalam waktu yang lama, hanya untuk kehilangan kendali pada saat kritis. Secara kebetulan, Linlong lah yang berjalan di depan. Dan karena itu, orang yang paling sering ditikam dan ditembak adalah orang-orang rakus kejahatan. Linlong lincah, dan begitu dia bergegas keluar, dia segera berputar dan terbang ke bawah. Pengepungan lapisan kedua juga segera ditambahkan tepat waktu, dan ribuan energi magis dibombardir secara langsung. Untungnya, Linlong tidak berniat untuk kabur, jadi dia entah bagaimana berhasil menghindari serangan biasa ini. Saat ia berputar, ia menerkam tangan pisau dan kapak di sekitar kitab surga, tidak hanya untuk membantu Tao Ti of Evil melarikan diri dari pengepungan, tetapi juga untuk membantu Han San Qian mengatasi beberapa rintangan yang tidak perlu sesuai rencana. Meskipun Tao Ti of Evil terluka, luka akibat pedang dan senjata ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang berkulit tebal dan bertubuh tegar seperti itu. Jika bukan karena kondisi lemahnya saat ini, saya khawatir pisau dan senjata ini tidak akan mampu memotong kulitnya, apalagi yang lainnya. Unta kurus lebih besar dari kuda. Dengan kejahatan rakus di dalamnya, pedang dan pistol elit itu sudah sedikit tidak mampu menahannya. Sekarang menghadapi serangan Linlong dari belakang, dia sedang terburu-buru. Orang yang terbunuh adalah Ao Ao. Berteriak. Stabilkan formasi. Di baris kedua tim, seorang komandan tidak memperhatikan Han San Qian saat ini, dan berteriak mendesak, mencoba menghentikan kepanikan tim. Semua orang waspada, musuh hanya. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan pria itu baru setengah berbicara. Setelah suara teredam tersebut, ada titik merah seukuran lubang jarum di antara alisnya. Detik berikutnya, kepalanya meledak berkeping-keping seperti semangka. Dan bayangan hitam juga keluar dari kitab surga saat ini. Han San Qian. Bab 3657 Kematian. Ya, Han San Qian yang ada di sini. Sebagai serangan terakhir, meskipun Han San Qian datang terlambat, dia tiba. Bunuh dia, bunuh dia. Di tengah kerumunan, kapten dari setiap unit pasukan elit menunjuk ke arah Han San Qian dan berteriak dengan penuh semangat dan gugup. Tapi orang-orang ini hanya bersemangat kurang dari 1 detik, detik berikutnya, beberapa ledakan keras terdengar tepat di sekitar mereka. Ada ledakan satu demi satu, dan semuanya musnah bahkan sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Api bumi. Brontosaurus. Api langit. Roda bulan. Ledakan. Kebakaran di tanah terjadi dan naga guntur mengaum. Api surgawi dan roda bulan berubah menjadi naga api dan burung phoenix listrik, menyapu dengan liar, kemanapun mereka lewat, yang ada hanyalah ratapan dan jeritan. Adapun tubuh Han San Qian, saat ini bahkan lebih menakutkan. Han San Qian telah mencoba metode yang diajarkan oleh 10 dewa. Dia tidak memilih untuk menggunakannya melawan dewa matahari dan bulan karena metode ini tidak memiliki keuntungan melawannya. Lagi pula, jika mereka benar-benar makhluk transenden, status 10 dewa tidak akan lebih rendah dari dewa matahari dan dewa bulan. Tapi itu untuk menghadapi mereka, kalau digunakan untuk menghadapi sekelompok orang di depannya, lain soal. Tidak peduli apa efeknya, tidak peduli apa jenis serangannya, Han San Qian sepertinya tidak dipungut biaya, dan dia menghantam tanah dengan gila-gilaan. Bukankah kamu sudah memasang jaring? Apakah Anda tidak menggunakan taktik laut manusia untuk mengepung kami? Tidak apa-apa, setidaknya aku Han San Qian tidak perlu mencari target, aku bisa pergi ke langit penuh bintang. Pokoknya yang dipukul dan dibunuh adalah mereka yang berasal dari pihak lawan. Han San Qian di sini, Han San Qian di sini. Meski terjadi kekacauan di lapangan,
Tidak ada momen menganggur di luar lapangan juga. Pasukan bergerak di pinggiran dengan panik mulai memperkuat pusat, dan sekelompok kecil tentara dengan cepat bergerak menuju rumah Tuan Kota. Laporan. Di istana Tuan Kota, di atas istana, para eksekutif senior yang seharusnya jatuh ke kota, serta utusan khusus Shenlong dan eksekutif senior dari keluarga Fuye semuanya berkumpul di sini. Zhu Yansuo juga hadir secara langsung. Di luar istana, ada beberapa komandan yang menunggu pengiriman kapan saja. Mereka tidak diam, sekelompok orang telah menunggu di sini sejak mereka kembali. Karena mereka tahu Han Sanqian bisa datang kapan saja. Begitu mereka mendengar teriakan mendesak, lapor, sekelompok orang segera berdiri dengan tergesa-gesa, dan hampir di saat yang sama, pelayan yang melaporkan pesan tersebut juga bergegas merangkak sepanjang jalan. Pria itu ingin berbicara, tetapi mulutnya tetap terbuka untuk waktu yang lama dan hanya bisa terengah-engah tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhu Yansuo mengerutkan kening dan berkata dengan mendesak, tapi Han Sanqian ada di sini. Pelayan itu mengangguk putus asa dan pulih sedikit saat ini, ya. Ya, Han. Han Sanqian ada di sini. Mendengar hal tersebut, rombongan orang tersebut langsung kaget, setelah saling berpandangan, mereka bersama-sama memandangi keindahan yang menakjubkan. Si cantik yang menakjubkan memiliki wajah yang dingin dan tatapan mata yang dingin dan kejam, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia sebenarnya lebih kesal daripada orang lain. Ini aneh dan rumit. Tentu saja dia berharap Han Sanqian pasti akan muncul, jika tidak, dia tidak akan memasang pertahanan seperti itu di kota dan meninggalkan jaring. Tapi dia juga takut melihat Han Sanqian, dia yakin itu bukan karena rasa takut, tapi lebih karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin ada rasa bersalah. Namun, suasana hati ini hanya berlangsung sesaat, di bawah pandangan semua orang, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan tersenyum dingin, sepertinya ikan yang sangat besar ada di sini. Zhu Yansuo buru-buru berbalik, memandang pelayan itu, dan berkata, bagaimana situasi di luar? Serangan Han Sanqian sangat dahsyat, seperti dewa kematian yang datang ke dunia. Banyak elit yang terbunuh dalam serangannya. Sejujurnya, meski jumlahnya sedikit, semangat kami masih sangat berkurang. Han Sanqian masih terjebak oleh pengepungan tingkat kedua, dan tim cadangan di tingkat ketiga juga terus memperkuat. Oke. Zhu Yansuo mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, tentu saja, dia merasa sangat bahagia. Utusan khusus Shenlong memang utusan khusus Shenlong, dan situasi yang dia buat sangat kokoh. Ye Xijun juga tersenyum bangga. Han Sanqian, seorang Xiao Qiang yang mengaku tak terkalahkan, kali ini jatuh ke tangan kita. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bertahan. Fu Tian juga tersenyum dingin. Jelas mereka cukup puas dengan situasi perang saat ini. Si cantik-cantik tersenyum tipis, menatap orang-orang yang hadir, dan berjalan keluar lebih dulu. Ayo pergi dan lihat bagaimana Han Sanqian, anjing yang hilang, berjuang, Ye Xijun tertawa. Setelah mengatakan ini, sekelompok orang tertawa dan mengikuti keindahan yang menakjubkan dengan santai menuju keluar rumah. Bab 3658 hampir tak terkalahkan. Saat sekelompok orang keluar dari candi, mereka sudah bisa melihat langit di kejauhan hampir menyala-nyala, terkadang disertai semburan api lainnya. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan tanah sesekali bergetar. Si cantik mempesona memimpin rombongan eksekutif dan bergegas menuju tempat kejadian terjadi. Di aula utama di pusat kota. Han Sanqian seperti dewa pembunuh. Dia menjatuhkan beberapa musuh hanya dalam satu gerakan. Tidak hanya itu, orang ini juga memiliki segala macam aura di sekujur tubuhnya. Meskipun ada sekelompok besar musuh di sekitarnya yang sedang melihat. Dia dengan penuh semangat, dia masih berhasil bertarung selama beberapa menit tanpa hasil. Satu orang bisa mendekatinya. Ketika orang ini membunuh, dia seperti dewa kematian. Tetapi ketika dia tidak membunuh, dia seperti Raja Fudo. Banyak orang bahkan tidak bisa berharap untuk dekat dengannya, apalagi menghancurkan pertahanannya. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, Han Sanqian tidak terluka, namun pasukan sekitar yang mengepungnya menderita banyak korban jiwa. Di sisi lain, Evil Tauti juga bekerja sama secara liar dengan Linlong.
Meski kedua monster itu terlihat bertarung bersama untuk pertama kalinya, nyatanya mereka seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Pemahaman diam-diam tentang kerjasama dan metode pertarungan yang sangat bagus, serangan darat, dia akan membuka mulutnya untuk memakan beberapa dari mereka di setiap kesempatan, tapi salah satu dari mereka membantu menyerang dari langit, jatuh dari langit dan kemudian terbang setelah menyerang. Di bawah serangan dua sisi, para prajurit yang mengepungnya hampir diserang dari kedua sisi. Selain itu, Evil Taoti sangat ganas dalam penampilan dan bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulang mereka. Banyak tentara mundur dalam pertempuran berturut-turut, merasa tidak nyaman. Takut. Meskipun ada banyak tentara pendukung di baris ketiga di belakang, situasi pertempuran secara keseluruhan tidak menunjukkan keuntungan yang luar biasa, atau pembantaian sepihak. Kedua belah pihak lebih seimbang saat ini. Jika Anda harus menemukan semacam kemenangan atau kekalahan dalam pertandingan jarak dekat, yang mengejutkan adalah bahwa Han San Qian tidak seperti seseorang yang disergap, tetapi lebih seperti orang yang menyergap puluhan ribu orang. Ini memang terdengar agak konyol, tetapi faktanya ini lebih seperti pembunuhan sepihak yang dilakukan Han San Qian. Beberapa master saling memandang, jelas tidak ingin membiarkan situasi berubah seperti ini, jadi mereka memutuskan untuk menyerang bersama setelah melihat sekilas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sekelompok orang itu segera mundur begitu mereka terbang. Mereka gagal menyerang, sebaliknya, mereka langsung dipukul mundur oleh kekuatan besar yang tersembunyi ketika mereka berada kurang dari 2 meter di belakang Han San Qian. Aku pergi, ada apa ini? Apakah dia baru saja bergerak? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas fokus ke depan. Bahkan jika kita berada di belakangnya, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Sekelompok orang saling memandang, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, tapi kita. Siapa yang bisa dianggap sebagai ahli di kota ini, yang belum melakukan upaya tempur apapun dan memenangkan eksploitasi militer di tempat ini? Sekalipun kualitas psikologis mereka tidak kuat, setidaknya lumayan setelah dibaptis oleh api perang. Namun, saat ini, mereka terkejut, bahkan sedikit takut. Yang lain bahkan tidak berbalik, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak terlalu membela diri terhadap mereka, tetapi mereka menemui akhir ini. Dengan kata lain, jika orang lain ingin menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka, maka. Jadi bagaimana kita bisa bertarung di sini? Bagaimana lagi cara bermainnya? Tampaknya tidak ada pihak yang berada pada level yang sama. Dibandingkan dengan mereka, beberapa master jauh lebih tenang. Namun, meskipun wajahnya tenang, secara psikologis tidak demikian. Sebagai salah satu dari 4 master yang pernah bermain melawan Han San Qian, inilah yang terjadi saat ini. Orang ini, bukan. Apakah ini ilusi? Mengapa saya merasa kultivasi orang ini telah meningkat pesat dibandingkan terakhir kali kita bertarung melawannya? Dia hampir mendekati posisi tertinggi di alam dewa yang tidak sejati. Bukankah ini merupakan peningkatan besar dalam kultivasi? Bukankah ini melanggar akal sehat dan logika? Keempat tuan itu saling memandang dengan tanda tanya besar di kepala mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah itu hanya ilusi? Namun di detik berikutnya, seseorang dengan cepat memberi tahu mereka dengan adegan yang mengejutkan bahwa mereka tidak mengalami delusi. Bab 3659 Siapa yang menonton dan siapa yang tertawa? Saya tidak tahu apakah Han San Qian mendengar keraguan mereka, atau itu hanya kebetulan, atau mungkin Han San Qian benar-benar muak dengan pertarungan kecil seperti ini, dan dengan pukulan backhand, Fenji tiba-tiba berada di tangan kanannya. Setelah itu, Han San Qian terbang ke langit, dan energi yang di tangan kirinya berkumpul dan menyebar ke sekeliling. Balikkan, arahkan tangan kanan Anda ke Yang Qi dan serang secara tiba-tiba. Ledakan. Semua energi yang tiba-tiba berubah menjadi suhu tinggi, atau tersulut seluruhnya, dan jatuh langsung dari langit dengan kekuatan besar Fenji. Orang-orang di bawah melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa benda itu jatuh dari langit seperti matahari jatuh, tertutup api. Saya pergi. Teriak Yang Mulia Bigfoot, jelas sangat terkejut. Apa-apaan ini? Pesona Black Mountain juga sangat terkejut.
Lautan api memenuhi langit dan jatuh dari langit, dia bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk berpikir, dan dia sudah tahu kekuatan penghancur macam apa yang dimiliki mantra sihir menakutkan di area seluas itu. Anda bahkan tidak berani mengatakan itu mesum, Anda hanya bisa mengatakan itu terlalu tak terkalahkan. Apakah yang kita hadapi adalah manusia atau hantu, dewa atau iblis? Sial, dia. Dia setidaknya satu level lebih baik dari sebelumnya. Apa konsep nilai? Jika terakhir kali mereka berempat bertarung melawan Han San Qian hanya mengalami kerugian kecil, maka jika mereka berhadapan sekarang, mereka mungkin akan disiksa dan dibunuh. Ini adalah sebuah level. Apa yang kamu lakukan di sini? Lari, Lord Bigfoot meraung marah. Begitu dia selesai berbicara, terlepas dari apakah tiga tuan lainnya bereaksi, dia melarikan diri dengan perisai energi di kepalanya. Ketika Black Mountain Enchantress dan yang lainnya bereaksi, Lord Bigfoot sudah berlari puluhan meter jauhnya. Mereka bertiga saling memandang, dan detik berikutnya, mereka membentuk kelompok dan melarikan diri dengan persetujuan yang sempurna. Keempat tuan semuanya telah melarikan diri, tetapi para prajurit di darat jelas lebih panik. Namun dengan kemampuan mereka, terlihat jelas bahwa menyendiri hampir seperti mimpi. Namun mereka tidak bisa segera mengungsi karena dikepung massa yang ricuh, sebaliknya karena panik, formasi mereka pun kacau balau, orang-orang saling dorong dan injak-injak. Apa itu? Pada saat ini, sekelompok orang lain yang keluar dari aula dan hendak duduk dan menonton pertunjukan sedang terburu-buru di tengah jalan. Mereka tidak bisa tidak tertarik dengan kecerahan besar di langit dan melihat ke atas satu demi satu. Benar-benar seperti matahari terbenam, seluruh kota hampir seluruhnya terang benderang saat fajar, dan untuk beberapa saat seolah-olah hari sudah siang. Sekelompok orang tercengang, menyaksikan lautan api yang berjatuhan dengan cepat dari langit, tidak bisa berkata-kata. Apakah itu milik kita, atau... Gumam Futian dengan kekuatan seperti itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah Han San Qian, tapi dia punya lebih banyak alasan untuk menebak, atau sesuatu yang lebih ingin dia percayai. Itu adalah energi super ajaib yang dibentuk oleh kekuatan kelompoknya sendiri. Bahkan jika dia mati, dia tidak mau mengakuinya, dan dia bahkan tidak ingin itu datang dari Han San Qian. Apakah ada terlalu banyak tuan, dan Han San Qian? Ye Xijun tidak bisa menahan menelan ludahnya, dan melemparkan pertanyaan itu ke samping Zhu Yansuo. Ia berharap mendengar sesuatu yang ingin didengarnya dari orang lain agar ia tidak terjerumus dalam keraguan diri. Zhu Yansuo berpikir lama tanpa berbicara. Tentu saja dia mengenal pasukannya dengan baik, dan dia memang mengirimkan banyak master untuk menangani Han San Qian. Tetapi hanya karena dia mengetahui penempatan dirinya dan kekuatan mereka dengan sangat baik, dia jauh lebih sadar dan memahami arti dari hal ini dibandingkan orang lain. Dia tidak menjawab pertanyaan Ye Xijun, dia hanya menghela nafas, tapi itu sudah bernilai 1000 kata dan 10.000 kata. Ini dilakukan oleh Han San Qian. Ye Xijun terhuyung, dan matanya yang semula cerah tiba-tiba kehilangan warnanya. Detik berikutnya, dia tersenyum pahit, kalau begitu, apakah kita melihat leluconnya, atau dia melihat lelucon kita? Ini adalah pertanyaan yang langsung menyentuh jiwa setiap orang, dan juga pertanyaan yang mengejutkan mereka semua. Detik berikutnya, kecantikan yang menakjubkan tersenyum, saya harus menanyakan pertanyaan ini kepada Han San Qian. Begitu dia selesai berbicara, dia terlihat kedinginan dan bergegas ke sana. Bab 3660, Pukulan dari Langit. Sekelompok orang saling memandang dan mengikuti dengan cepat pada detik berikutnya. Namun di tengah kelompok orang ini, ada dua orang yang tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, saat ini, dia masih berdiri di sana dengan pandangan kosong, memandang ke langit dengan ekspresi kusam di wajahnya. Kebetulan keduanya adalah perempuan. Salah satunya adalah Fu Mei, yang lainnya adalah Zhu Yaner. Suka dan duka umat manusia tidak pernah sama, namun pada saat ini, sebuah contoh tandingan yang tidak biasa muncul secara paradoks. Suka dan duka mereka saling terhubung. Semuanya mengejutkan dan rumit dengan penyesalan, kegagalan dalam cinta, iri hati dan berbagai emosi lainnya. Jika memang ada perbedaan di antara keduanya, saya khawatir kata penyesalan lebih mendalam dan tak terlupakan bagi Fu Mei. Tentu saja,
Ada juga rasa iri. Saya iri pada Su Yingxia dan mengapa dia memiliki pria unik yang sangat mencintainya. Tapi ternyata tidak. Bagaimana mereka bisa tahu betapa besar rasa sakit yang disembunyikan dan ditanggung Su Yingxia untuk Han San Qian, berapa banyak air mata yang harus dibayar Su Yingxia untuk Han San Qian, dan akhirnya dia bisa melihat matahari terbit setelah awan cerah. Dengan karakter dan pemahaman mereka tentang cinta, bahkan jika Han San Qian pertama kali bertemu mereka, apakah mereka dapat bertahan seperti Su Yingxia? Terkadang, Anda mendapatkan apa yang Anda tabur, dan semuanya bergantung pada kemunculan dan lenyapnya ketergantungan, siklus dan jalan surga. Pada saat ini, ketika kedua orang itu berada dalam emosi yang rumit, semburan cahaya yang lebih menyilaukan datang. Seluruh dunia sedang terbakar. Ledakan. Apinya jatuh ke tanah dan membumbung ke langit. Gelombang besar udara juga menyebar dengan cepat dari pusatnya dalam sekejap. Panggilan. Di bawah angin kencang dan ombak, atap-atap di sekitarnya hancur dan batu bata serta ubin berjatuhan dengan liar. Di bawah angin dan ombak besar, orang-orang di dekatnya langsung terangkat, bahkan mereka yang jauh, seperti Zhu Yaner, yang tidak bergerak. Sama sekali saat ini. He Fumei juga jelas tidak mampu berdiri teguh menghadapi angin dan ombak. Dia terlempar langsung ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tapi ini jelas belum berakhir, sejumlah besar batu bata dan ubin bahkan bercampur dengan ubin lantai di tanah, dan kini berjatuhan di langit. Hanya saja kultivasi Fumei tidak buruk, dia bereaksi dengan panik dan buru-buru mengambil semburan energi di tangannya, lalu dengan kasar memindahkan batu bata dan ubin yang hendak mengenai mereka. Zhu Yaner juga kembali sadar karena panik. Dia berkeringat dingin dan ketakutan. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengambil nafas, dia benar-benar tercengang lagi dengan pemandangan di depannya. Ah! Ah! Jauh di depan, karena hari masih subuh dan langit sudah gelap, mereka hampir bisa melihat sekilas pemandangan di depan. Tak terhitung banyaknya orang yang hidup berteriak dan melompat dengan gila. Tubuh mereka berkobar-kobar api, terbakar abis, setelah berteriak dan meronta beberapa kali, mereka terjatuh seluruhnya, dan tidak ada gerakan lagi. 1, 2, 10, 100. Bahkan 1000. Daerah yang padat dipenuhi dengan orang-orang yang terbakar, dan daerah yang padat juga dipenuhi dengan jeritan. Kejam, terlalu kejam. Tapi ini perang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang lebih kejam yang bahkan mereka tidak sempat melihatnya. Pasalnya, yang berada di tengah lautan api bahkan belum sempat terbakar, melainkan sudah menguap seluruhnya dalam suhu tinggi. Panggilan. Semuanya berhenti. Dunia tampak damai. Orang-orang yang masih hidup melarikan diri atau berdiri di samping untuk melawan. Ketika mereka menyadari bahwa semuanya telah berhenti, mereka tertegun sejenak. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu, karena takut menimbulkan sesuatu jika mereka bergerak, tetapi setelah beberapa detik, ketika semua orang yakin tidak terjadi apa-apa, mereka semua melihat ke belakang dengan hati-hati. Sekilas, suasana yang tadinya sedikit tenang tiba-tiba terganggu sepenuhnya. Saya tidak tahu kata sifat apa yang digunakan untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Sebut saja neraka, tapi seluruh area pusatnya sangat bersih, tidak ada satupun residu yang tersisa di situs tersebut, bahkan bisa dikatakan bersih. Tapi boleh dibilang bersih, padahal belum tentu benar. Karena setidaknya beberapa detik yang lalu, ada ratusan tentara berdiri di tempat itu. Melihat ke atas lagi, ada seseorang yang berdiri sedikit di udara. Ketika mereka melakukan kontak mata dengannya, mereka semua menjadi patah hati. Itu sama sekali bukan mata manusia, tapi